Ya. Nah, Sebelumnya belum kenapa tahu. negara menganggap itu sebagai sebuah perbuatan pidana? Kenapa? Karena Bang, jawabannya. Karena negara itu tidak berpanduan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Itu Bang. betul. Nah, kenapa negara tidak menganggap itu sebagai perbuatan kriminal? Karena menurut pandangan masyarakat, menurut sebagian orang masyarakat yang tentu saja masih waras ya, bahwa itu tidak baik secara moral, Bang. Manusia itu punya hati nurani kok. Saya percaya semua manusia itu punya hati nurani. Dia tahu kok, di dalam hati nuraninya yang paling dalam, dia tahu. Contoh misalnya, misal nih, ada orang, ya kan, nggak tahu apa-apa jalan, nggak tahu apa-apa. Terus Anda ambil kayu, Anda pukul. Itu karena manusia punya hati nurani, itu secara naluriah manusia itu bilang itu salah. Salah itu. Sebenarnya salah satu bukti bahwa Tuhan itu ada, manusia itu punya hati nurani. Dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Gitu loh. Nah, sekarang Bang, ada kakek-kakek umur 50 tahun ke atas. Ya belum kakek-kakek lah, 50 nanti tersinggung lagi orang yang 50 tahun. Gini, ada bapak-bapak ya kan umur 50 tahun ke atas menikahi anak umur 6 tahun. Secara naluriah Bang, naluriah, coba Anda lakukan itu di tengah-tengah masyarakat. Pasti ibu-ibu langsung. Tahu kan ibu-ibu kan? Wah itu pasti jadi guncingan. Karena apa? Karena memang secara naluri nggak benar itu. Setiap orang yang akalnya masih sehat itu nggak benar. Masa orang ubanan 50 tahun ke atas gendong-gendong anak Bang? Bukan, istri. Ini bagaimana? Coba, apakah Anda masih Gimana? Boleh aku tanggapi, Bang? Silakan. Boleh aku tanggapi? Silakan. Pertama, Bang. Kalau keputusan atau undang-undang di Indonesia ini, kata Bang tadi, berdasarkan naluri masyarakat rakyat Indonesia bahwa tidak pantas norma atau Bang, kebiasaan-kebiasaan. Norma kebiasaan dan naluri gitu ya. Ya, hati nurani juga ya. Nah, hati nurani oke. Nah, itu kalau bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan berdasarkan kebiasaan atau naluri atau keputusan masyarakat, tapi Nabi Muhammad itu berdasarkan petunjuk dan ketetapan dari Allah. Kata Allah dalam Quran, "Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Baik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang menjadi ketetapan oleh Rasulullah itu adalah semata-mata wahyu dari Allah itu, Bang. Jadi kalau Nabi Muhammad itu menikahi umur 6 tahun, kemudian menggauli pada umur 9 tahun, 9 tahun itu Bang, sebagian anak itu sudah balik itu Bang. Sudah boleh itu Bang. Dan Anda senang ya? Apalagi sebentar. Ini nampaknya kalau ada Komnas Perlindungan Anak, tolong teman-teman perhatikan ini tetangga-tetangganya ini teman-teman. Hati-hati nih. Hati-hati tetangga-tangga yang punya anak kecil, ini nampaknya Bapak ini menunjukkan gejala-gejala ini bahaya ini teman-teman. Tolong ya, yang punya anak-anak kecil dijauhkan ini dari orang idam ini berbahaya ini. Karena dia adanya nampak bibit-bibit suka anak kecil ini, bahaya ini orang. Wah, kalau saya presiden saya terapkan hukuman gantung. Wah, setiap orang yang berani macam-macam dengan anak di bawah umur, langsung saya terapkan hukuman gantung di alun-alun. Oh, biar tahu rasa ini gimana ini. Ini berbahaya ini teman-teman ya. Berbicara virus yang membahayakan ini. Ajaran dan hukum Islam itu Bang. Loh, tapi begini Bang, begini. Ketika naluri kita berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau ketetapan syariat Allah, maka dikesampingkan naluri kita Bang, bahwa syariat dan hukum Islam itu, hukum Allah itu adalah yang lebih baik bagimu Bang. Sekarang Bang, istri
Yang umur 9 tahun itu siapa namanya, Bang? Istri Nabi istri 9 Muhammad tahun. yang kata Abang, yang umur 9 tahun ini nikah itu, 6 tahun Aisyah. kata Abang tadi kan. Kok kata Rasulullah saya? itu umur Gimana? 50 Ini saya yang ngomong Tapi, ini. Hadis Bukhari ini Ya. karangan saya atau bagaimana? Ya, tapi dalam kehidupan Aisyah itu, Bang, dalam kehidupan Aisyah itu, dia merasakan senang bahagia sekali bersama Rasulullah, Bang. Sampai akhir hayatnya, Bang, sangat senang sekali, Bang. Bahkan ada nyanyinya, Bang. Ada nyanyinya, Bang. Ada nyanyi, Aisyah, romantisnya orang memuja cintamu Aisyah, Bang. dengan Nabi gitu. Nah gitu, Bang. Oh, Hebat, Abang. benar-benar. Gitu, Betul, Bang. betul. Oke, Artinya baik. benar-benar bahagia, Bang. Baik, baik. Asalkan cara memperlakukan istri itu yang benar, Bang, yang santun, yang sayang, yang kita benar-benar cinta gitu, Bang. Al-Quran itu adalah dari Allah langsung, Bang, dari pencipta langit dan bumi, tidak ada percampuran di dalamnya, wahyu dari Allah, Bang. Kemudian Nabi Muhammad itu apa yang dilakukan, diucapkannya itu semata-mata wahyu dari Allah, Bang. Oke. Gitu, Bang. Jadi memang begini, Abang nih, teman-teman. sebagusnya kalau udah lama belajar Islam, sebagusnya ya ditingkatkan lagi, Bang. Baik. Ditingkatkan lagi, Baik. bukan hanya sekedar mempelajari untuk mengkritiki, Baik, tapi baik. berusaha menyelami lagi gitu, Bang. Nah, Baik. itu, Bang. Jadi gini, Bang. Kalau Abang baca dengar lagu Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda lantas kau salah, Bang. main lari-lari. Oke. Itu kalau karena Anda memang kekurangan literatur. Nah, sedangkan bagaimana kata literatur agama Islam? Baik, kita akan putarkan bagaimana seorang ustadz membacakan riwayat hadis, bagaimana Aisyah itu dipukul sama Muhammad. Anda tidak tahu ini? Baik, Coba, ya Bang. kita putarkan. Gimana pokoknya? Kita putarkan. Nih. Setelah itu Rasulullah SAW kembali dan aku juga kembali. Jadi Aisyah melihat Rasul mau pulang, Aisyah berdahulu. Ya. Berdahulu fa'asra'tu. Rasulullah mempercepat langkah, Aisyah juga sama. Ya, begitu juga sampai kemudian Aisyah itu lebih dulu sampai rumah. Ya, setelah sampai rumah, berbaring lagi Aisyah ini, pura-pura nggak kemana-mana. Setelah itu Rasulullah SAW kan melihat ini Aisyah ini, kalau dari sisi nafas tentunya ya berbeda lah dari yang tadi cepat-cepatan dengan Rasul sampai rumah. Aisyah duluan. Mana lagi ya Aisyah? Ada apa engkau ini wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan la syai'a, enggak ada apa-apa ya Rasul. Maka Rasulullah katakan la tukhbirani aw la yukhbirani al-latiful khabir. Engkau yang cerita atau nanti Allah yang cerita kepadaku. Ini kata Rasulullah. Maka kemudian Aisyah mengatakan ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartuhul khabar. Wahai Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku, aku yang akan cerita wahai Rasul. Kemudian Rasulullah katakan, anti as-sawadul ladzi ra'aitu amami. Apakah engkau ini yang tadi bayangan hitam yang ada di depanku tadi? Jadi setelah pulang dari Baki, Rasulullah mau pulang ke rumah kan ada bayangan hitam mendahului, yaitu Aisyah. Kata Aisyah, na'am ya. Jadi Rasul akhirnya tahu beliau ini dipuntuti ya, ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Fala haza fi sadri lahzatan auja'atni." Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Nah, Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakiti aku. Berkontradiksi dengan ayat Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau bermain lari-lari. Baru pertama ini dengar riwayat itu semenjak jadi orang Islam. Pantesan masih Ya, jadi orang Islam, Aku jawab, Pak. Bang, ya. Aku jawab, Bang, ya. Silakan. Jadi gini, Bang. Bahkan ketika anak berumur 7 tahun, mereka suruhlah sholat, Bang. Sholat itu kan Orang nggak menyembah Allah, nyambung. Bang. Oke. Bang, Ini masalah tadi pukul, Anda Bang. bilang, Masalah pukul, Bang. dengar Masalah Bang, pukul, Bang Bang, Idam, Bang Idam, Ini gini loh. masalah pukul. Gini, Bang, masalah pukul. Jadi kalau anak sudah sampai 10 tahun, maka pukullah. Kata Rasulullah seperti itu. Maka pukullah. Memang ada, Bang, ajaran artinya disuruh Mukulin istri. memukul. Tetapi tidak sampai membahayakan. Sakit ya sakit. Kalau pukul tidak sakit itu namanya ngelus, Bang. Nah, Ngelus, Bang. berarti Nah, Anda itu. setuju bahwa
berarti Anda setuju bahwa di dalam ajaran agama Islam diajarkan mukul-mukulin istri? Asal tidak membahayakan, Bang. Ya, berarti Hanya boleh. sekedar Berarti sakit. boleh mukulin istri. Seperti cubit-cubit karena sakit juga, Bang. Ya, berarti Nah, boleh suami itu mukulin istri main dalam tangan proses sama pembelajaran, tetapi sebentar, Bang. tidak membahayakan. Berarti boleh seorang suami main tangan kepada istrinya dalam agama Islam? Tapi tidak membahayakan, Bang, ya? Iya, boleh berarti kan? Itu. Contohnya Aisyah tidak sampai bahaya kan, misalnya sakit dada, sakit apa paru-paru Sampai dipecah, sakit patah, dong. Coba sebentar ya, saya putarkan lagi ya. Saya putarkan Orang lagi. dicubit aja sakit, Saya Bang. putarkan lagi, Bang, ya. Saya Orang putarkan dicubit lagi. aja sakit, tidak dipukul tapi dicubit sakit, Bang. Oke, saya Gitu. putarkan ya, Bang, ya. Coba Tapi dengarkan proses ulang ya, Bang, ya. pembelajaran, Bang. Dengarkan ulang. Nih, Ya, proses pembelajaran enggak apa-apa tuh, Bang. coba. Dipuntuti ya, ketika mau Selagi pulang, itu benar hadis Coba, Bang, dari dengar dulu. Rasulullah. Dengar dulu. Sip. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Fala haza fi sadri lahzatan auja'atni." Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Tuh. Rasulullah Nah, gitu, kemudian Bang. memukul Aku terjemahkan dadaku. itu tadi ada kata-kata lahzoh. Bukan artinya menyakitkan begitu kan. Jadi pukulan yang ringan itu, Bang. Lahzotan itu artinya ringan atau pukulan yang ringan Berat, itu, Bang. saudara. Pukulan ringan, Bang. Jadi Oke lah. aku tahu bahasa Arab jadi bahasa Arab lahzoh itu ringan atau kata lain dari ringan lah, tidak terlalu berat pukulannya itu, Bang. Itu, Bang. Pukulan tetapi Oke. ringan, Bang. Tidak Sekarang sampai gini, Bang. membahayakan. Sekarang Aku gini. tahu tuh, Bang, bahasa Arab itu, Oke, Bang. Lahzoh. sekarang begini, Bang. Anda percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Aisyah terhadap Muhammad itu benar? Aku dengar dulu yang mana tuh, Bang. Nanti Oh, terjebak berarti tuh, Aisyah Bang. bohong. Nah, aku dengar, jangan-jangan Abang nih dapat dari Google, nanti Google-nya Baik. salah lagi. Aku Baik, mau dengar gini, dulu, Bang. Bang. Gitu, Gini, Abang baik, nih. gini, sebentar ya, mohon maaf nih. Maaf teman-teman ya, saya agak sedikit hidung Abang mampet. Gini, Edis, gini Bang. Abang Edis. Ya, lanjut. Ketika kita ingin mengetahui sosok Muhammad, menurut Anda info yang harus kita dapatkan itu dari istrinya sendiri atau gimana? Betul nggak? Kalau dari istrinya, yang paling tahu tentang sosok Muhammad. Yang tahu tentang sosok Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Istrinya Ta'ala. mengetahui nggak kelakuan Muhammad? Tahu. Oke, Tapi tahu. kalau Baik. berbicara yang paling tahu, maka kata Allah, laqad Baik. kana lakum Kita fi tunjukkan Rasulillahi kepada mereka. Kita uswatun tunjukkan kepada hasanah. mereka Gimana apa tuh, Bang? pendapat Aisyah tentang Muhammad. Baik. Pendapat yang baik-baik aja, Bang. Jangan Loh, pilih mau pendapat lari. yang jeleknya, Bang. Mau Kayak lari? Abang nih. Nih, itu Coba, Bang. tercatat di dalam Sahih Bukhari nomor 4414 ya. Bukhari. Jadi biar adil, Bang. Ayo, pendapat Aisyah yang baiknya mau lari? dan yang Mau lari? buruknya, coba. Mau lari? Abang Jangan kabur, lari Bang, ya. Terus, begitu lanjut. dong. Abang jangan kabur ya. Jangan lari Bang, lanjut. begitu. Nih, Enggak, apa pendapat? Aduh, sabar, Bang. Apa pendapat Aisyah terhadap Muhammad? Nih, itu tertulis di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Saya akan tampilkan Ya, gimana hadisnya tuh? di sini. Sabar ya. Ini pendapat Aisyah sendiri nih. Nih. Di dalam Sahih Bukhari nomor 4414 nih. Ini Arabnya, kemudian Ya. saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya dan seterusnya. Telah menceritakan bapaknya dari Aisyah. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Wush, spesial ya Muhammad ya. Ya, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Subhanallah, sungguh luar biasa ya. Ya, bahwasanya Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki dan siapa-siapa yang ingin diingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah dicerai,
maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya Aisyah berkata, demi Allah ini kata Aisyah nih, dengarkan ini. Saya tidak melihat Rabbmu, Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan. Kata keinginan ini, di dalam bahasa Arabnya, itu hawa nafsu. Nih ya, cek ya. Di dalam bahasa Arabnya itu hawa nafsu. Jadi menurut Aisyah, dia tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Betul? Jangan nyumput-nyumput Pak Idam. Sekarang hilang. Malu jadi orang Islam. Ayo. Betul atau tidak ini? Oke, aku tanggapi Bang ya. Silakan. Nah, Berat ini saudara-saudara. yang pertama, Bang, mengenai Aisyah tadi menyatakan kecemburuannya. Artinya walaupun dia nikahi masih kecil, walaupun dia sempat dipukul tadi, tapi dia masih sayang dan cinta kepada Rasulullah sehingga dia menyatakan kecemburuannya kalau Nabi Muhammad itu orang yang bagus akhlaknya, walaupun yang kata abang tadi tidak sesuai anak kecil nikah sama bapak-bapak tadi Bang. Itu berarti terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu tetap the best Bang. Oke, Gitu, saya Bang. jawab ya, saya tanggapi ya. Ya. Berarti perkataan Aisyah betul nggak bahwa Tuhannya Muhammad itu tiada lain begitu sigap menuruti hawa nafsu Muhammad? Menuruti keinginan Nabi Muhammad. Oke, baik. Saya coba baca Arabnya. Anda ini kan ngerti bahasa Arab. Oke, coba baca Arabnya nih, yuk. Nih, coba. Yang bagian baris akhir, coba ayo. Oh, hawa. Betul. Hawa itu Bang bisa artinya keinginan. Nafsu, gimana sih? Kemauan. Atau hawa nafsu. Iya. Itu Bang. Jadi ada Hawa 3 itu, versi. hawa itu artinya apa sih? Keinginan boleh. Nafsu. Nafsu iya. Ya, nah Kemauan jadi iya. sebentar. Jadi kalau kita Menurut Aisyah, milih, sebentar Bang. Menurut Aisyah, apa pekerjaan Allah? Apa pekerjaan Allah? mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya termasuk keinginan Nabi Muhammad Menuruti dikabulkan. hawa nafsunya Muhammad, betul? Menuruti artinya mengabulkan permintaan atau Iya, keinginan berarti Nabi, Bang. oke. Tidak harus Nih, hawa dengar, nafsu, nih, Bang. coba ya. Demi Allah, berarti Aisyah bersumpah nggak? Ya. Oke, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali itu Ya. artinya di mata Aisyah yang dilihat hanya itu, betul? Ya. Makanya Aisyah tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad, betul? Betul nggak? Ada kata hawa nafsunya situ, Bang. Hawa nafsunya dalam bahasa Arab. Coba hawa nggak? Hawa. Makanya hawa tadi terjemahannya keinginan, permintaan atau kemauan atau hawa nafsu. Jadi bisa kita berarti adakah Allah pernah melakukan perbuatan yang lain selain daripada cepat menuruti hawanya Muhammad? jadi itulah buktinya. Dijawab Nabi dulu. Muhammad dekat dengan Tuhannya, Adakah Bang. Allah pernah melakukan perbuatan lain kecuali daripada cepat menuruti hawanya Muhammad di mata Aisyah? Di hadis lain ada juga Bang bahwa kata Aisyah itu Berarti Aisyah pelin-pelan. Berarti Aisyah pelin-pelan. jadi tafsiran Abang yang pelin-pelannya. Kecuali saya tidak melihat Robmu kecuali. Berarti pernah nggak Aisyah melihat selain kecuali daripada yang ini? Berat Kecuali. saudara-saudara. Jadi letak salahnya Abang tadi, Bang Edi. Mau dengar Bang ya? Bahwa Bang, hadis itu kalau fokusnya saya bilang begini, memenuhi dengar. hawa nafsunya, Kalau saya Bang. bilang begini. Saya tidak melihat idam kecuali seorang pria yang berkacamata. Berarti selama saya melihat idam, saya melihat seorang pria berkacamata. Betul? Betul?
Bisa jadi betul, Bang. Nah, Aisyah jadi Aisyah berkata, saya tidak melihat Rabbmu, Tuhanmu ya Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti hawamu. Berarti di mata Aisyah, dia pernah lihat yang lain atau tidak? Hawa tadi Nafsu. yang aku jelaskan ya. Salah satunya nafsu, keinginan, kemauan atau permintaan. Ya, berarti di mata Aisyah, dengar, di mata Aisyah apa pekerjaan Allah selain daripada cepat menuruti hawanya Muhammad? Bang, makanya kaitan dengan ayat yang kubacakan tadi, Bang, apa yang dilakukan, tidaklah apa yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi apapun keinginan Nabi itu pun tidak lepas dari petunjuk Allah, Bang. Iya, Gitu. artinya pekerjaan Allah tiada lain. Dengar, gitu, di mata Aisyah, tidaklah apa yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali sesuai dengan wahyu Allah, Bang. Oke, di mata gitu, Aisyah, Bang. Apa yang ada di mata Aisyah tentang Allah kepada Muhammad? Di mata Aisyah tentang Allah kepada Muhammad, cepat Allah kabulkan. Iya. Karena makanya saya bilang Allah memenuhi keinginan Muhammad, betul. Ketika hambanya meminta, Allah cepat mengabulkan, Bang. Ya, apalagi berarti Allah Bang. cepat, Allah kerjanya menuruti kemauan Muhammad, betul. Ketika kemauannya itu sesuai dengan kehendak Allah juga, Bang. Iya, salah satunya adalah Muhammad boleh menggauli siapa-siapa perempuan-perempuan yang diceraikan, betul. Selagi sesuai dengan syariatnya. Ini apa lagi sih? Sebentar, menurut surat Al-Ahzab nomor 50 dan 51, Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai? Coba lanjut dulu, Bang. Baca dulu, Bang, ayatnya tadi tuh, Bang. Baik, ini ya, saya tulis, saya jadikan ya. Lagi, Bang, aku, Bang. Nih, aduh, memang ya. mereka, kita harus sabar mengajari mereka ini. Inilah nih. Lihat, surat Al-Azab 51. Abang tuh diajari maupun tidak diajari, tidak mau juga percaya, Bang. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, nih ya, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Berarti Muhammad boleh nggak, bebas nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai sama dia? Ya. Iya, makanya mau Aisyah cemburu. Betul. Aku lihat, Bang Edis, aku lihat abang nih orangnya gaul, Bang. Waduh, apa arti gaul? lari kemana, Bang? Gaul itu, Bang, tidak selalu bersetubuh dengan wanita yang sudah cerai. Artinya bergaul, Bang. Bergaul maksudnya hangout gitu maksudnya. Itu bercerita. Maksudnya bergaul. Maksudnya bergaul dengan istri itu maksudnya hangout gitu, pergi minum kopi gitu. Nah, jadi bergaul yang tidak nyata ini namanya. Berarti dengar ya teman-teman, menurut Idam memutuskan silaturahim, Bang. Tidak memutuskan silaturahim, itu menurut aku, Bang. Gitu, Bang. Menurut Idam menggauli istri artinya mengajak istri jalan-jalan, begitu. Ya salah, Bang, tuh. Aduh, berat yang nyata. Tidak. Tidak memutuskan silaturahim. Abang ini ada-ada aja panggan. Nanti kalau kita teruskan nanti makin banyak orang nanti inbox Anda. Nanti habis ini cek. Jangan kabur, Bang, ya. Bukan, sebentar. Habis ini Anda cek inbox. Alasan kabur ini. Kita kan sudah cukup lama, Bang. Kok kabur gimana sih? Kita kan pakai waktu. Kasihan nanti orang-orang yang di bawah yang mau naik. Gini. Enggak pakai waktu tadi, enggak pakai waktu. Iya, waktunya itu ini sebentar. Saya lihat berapa orang yang mau naik ini. Ada 31 guests ini yang mau naik, ya. Jadi gini teman-teman. Halo guys, sebelum diturunkan oleh Abang Edis ini, follow dulu kita, guys. Follow guys. Dulu, guys. Mau minta follow. Iya, guys. Mau pansos biar bisa live sendiri. Kamu ke taman pengen minta pengen minta followers dia sudah. Oke lah, Idam.
Nanti cek berapa inbox yang masuk kepada Anda mengatakan Anda bikin malu umat Islam. Nggak percaya cek aja nanti. Yang jelas Bang, aku sudah menjelaskan sesuai dengan kemampuannya aku punya Bang. Iya, menggauli istri artinya mengajak istri minum kopi. Berat saudara-saudara. Oke lah ya, kita undang muslim lain ya. Maaf lahir batin Bang. Ya, sama-sama Bang. Jangan dimasukkan dalam hati, tapi Selamat dimasukkan malam. ke pikiran. Besok. Dipikirkan, Ya. kemudian ganti Tuhan. Nah, Ya. oke, saya turunkan Bang Idam. Berat ini saudara-saudara.